Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, alhamdulillah. Hari ini berjumpa lagi dengan Misin di pembelajaran tematik. Sebelum memulai, Misin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang kemarin sudah mengumpulkan tugas-tugas yang Misin berikan. Bagi yang belum, Misin tunggu ya. Hari ini paling lambat, oke? Kemarin kita sudah membahas tentang organ gerak pada hewan dan mesin juga memberikan tugas tentang denah. Ternyata masing-masing hewan memiliki cara bergerak yang berbeda tergantung dari organ gerak pada masing-masing jenis hewan. Ciri khusus yang membedakan antara satu hewan dan yang lainnya memudahkan setiap hewan untuk beradaptasi dan mencari makan di lingkungan mereka masing-masing. Seperti yang kalian amati di lingkungan kalian kemarin, Indonesia ternyata belum sampai Indonesia, di sekitar kalian saja sudah beraneka ragam banyak jenis hewan yang bisa kalian amati dan bisa kalian pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di Indonesia yang cakupannya jauh lebih luas. Kenapa demikian? Karena Indonesia memiliki wilayah daratan dan lautan yang ternyata luas sekali. Nah, karena wilayah Indonesia yang sangat luas ini dan karena banyaknya geografis yang berbeda, lingkungan geografis yang berbeda antara satu tempat yang lainnya, membuat Indonesia memiliki keanekaragaman hewan yang sangat luar biasa. Masya Allah, banyak sekali. Ada yang di darat, ada yang di perairan. Di perairan pun ada yang bermacam-macam. Ada yang di laut, ada yang kemudian di perairan, di air tawar. Untuk mengetahui seberapa luas wilayah Indonesia, silahkan lihat video berikut ini. Indonesia adalah negara dengan luas wilayah secara keseluruhan 1,9 juta kilometer persegi. Indonesia juga adalah negara terbesar ke-13 di dunia. Jika kita melihat dari peta dunia yang biasa pada umumnya, Indonesia terlihat cukup besar. Hingga saat ini, untuk membuat peta dunia, cara kerjanya ibarat kalian mengupas kulit jeruk, lalu ditempelkan di atas bidang persegi panjang. Dengan cara seperti ini, akibatnya wilayah yang makin dekat dengan kutub otomatis menjadi lebih lebar dari ukuran aslinya. Cara seperti ini disebut sebagai model proyeksi Gerardus Mercator. Tapi jika menggunakan proyeksi Gall-Peters, maka besar negara Indonesia yang sebenarnya jauh lebih besar dari yang kita kira selama ini. Sekarang mari kita bandingkan Indonesia dengan negara-negara lain. Inilah besar Indonesia dengan Amerika Serikat. Selanjutnya Indonesia dengan Kanada. Lalu bandingkan Indonesia dengan Cina. Coba lihat Indonesia dengan India. Sekarang Indonesia dengan Rusia. Dan lihatlah besar Indonesia dengan Eropa. Begitu diletakkan di garis lintang negara-negara yang dekat dengan kutub, maka bentuk peta Indonesia semakin terlihat ukuran yang sebenarnya. Peta dunia yang selama ini kita gunakan membuat persepsi seolah-olah luas wilayah Indonesia tidak seberapa. Kini, kita telah mengerti bahwa Indonesia benar-benar sebuah negara yang besar. Jadi dapat dikatakan bahwa mengatur negara sebesar Indonesia itu sama saja dengan mengatur seluruh Eropa. Bayangkan, membangun infrastrukturnya, mengatur sumber daya manusianya, mengelola kekayaan alamnya, dan lain-lain akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Nah,
Jadi tahu kan, ternyata Indonesia sangat luas. Lebih luas dari Singapura. Jelas, Singapura memang negara kecil. Kalau dengan dibandingkan Eropa, tadi kalian lihat, Eropa itu suatu negara kesatuan loh ya. Jadi dia memang sangat luas. Nah, ternyata Indonesia juga tidak kalah luas jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Nah, dari mana kita tahu bahwa Indonesia lebih luas daripada negara Singapura ataupun dengan negara-negara yang lain atau sama luasnya dengan Amerika misalnya? Itu semua kita ketahui dari peta. Apa itu peta? Sebelumnya dari zaman dulu sekali memang sudah ada yang namanya peta. Setiap wilayah memiliki petanya masing-masing. Bahkan Indonesia memiliki keanekaragaman peta hingga suatu saat pemerintah menertibkannya. Kenapa begitu? Ya karena yang namanya peta itu adalah gambaran, maka gambar itu terkadang jadi berbeda dari satu dengan yang lainnya tergantung dari cara mereka menggambar, besar kecilnya, jarak wilayahnya, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat video yang selanjutnya. Ada lagi. Setiap kali kita mudik, kadang-kadang kita kesel karena nggak sampai-sampai. Kita pun jadi sadar Indonesia itu ternyata luas banget. Kalau dibayangin, luas Indonesia baik daratannya maupun lautnya bisa nutupin setengah daratan benua Eropa. Tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya gimana caranya orang tahu luas Indonesia? Apakah pakai meteran yang sama buat ngukur luas rumah kita? Jawabannya dengan bikin peta. Bukan peta yang satu ini, tapi peta beneran. Nah, peta kita ini ternyata nggak dibikin pakai meteran, tapi pakai alat yang biasa kita lihat di jalan seperti ini. Atau untuk skala yang lebih besar bisa pakai satelit observasi. Tapi kita mesti ingat ada lembah, bukit, sampai gunung yang bentuknya nggak datar. Makanya ada ilmu proyeksi yang memetakan titik-titik di muka bumi dan kemudian menghitung luas bidangnya. Sebenarnya dari zaman dulu peta Indonesia udah banyak dibikin, tapi dari semua peta itu muncul satu permasalahan besar yang jarang orang tahu. Ternyata banyak peta yang dibuat beda-beda ukuran satu sama lainnya. Ya, mungkin bagi beberapa orang ini bukan masalah besar karena cuma beda berapa meter aja. Tapi ternyata ini merupakan masalah besar yang bisa bikin banyak konflik, kayak rebutan lahan, perizinan bangunan yang gak jelas, sampai perencanaan transportasi publik yang acak-acakan. Semuanya cuma gara-gara perbedaan hitungan peta kita. Makanya sekarang ada kebijakan yang dibikin sama pemerintah Indonesia buat nyamain penghitungan luas dan akurasi peta Indonesia. Jadi orang gak lagi berantem gara-gara tiap orang punya versi petanya sendiri. Dari peta yang jadi satu ini juga kita jadi bisa tahu potensi kekayaan alam, luasnya negara kita, dan bisa jadi dasar buat ngerancang kebijakan yang bikin negara kita akhirnya makin makmur. Meskipun ngitungnya ribet banget dan makan waktu yang lama, peta Indonesia emang mesti tetap dibikin. Biar nggak tanah air, bangsa, dan bahasa aja yang satu, tapi juga petanya juga satu. Dan seperti biasa, terima kasih. Sekarang sudah semakin jelas gambaran tentang peta Indonesia. Sudah semakin jelas kan? Kemarin Misun minta kalian untuk membuat denah. Apa hubungannya dengan peta ya? Ternyata ada hal lagi yang baru kita ketahui hari ini. Denah adalah gambaran atau kondisi wilayah atau suatu tempat yang wilayahnya lebih kecil. Contoh, wilayah tempat tinggalmu atau denah rumahmu, denah 1 RT. Nah, itu semuanya disebut sebagai denah. Lalu, jika gambarannya itu wilayah jadi lebih luas, jadi satu kelurahan misalnya, atau jadi satu kecamatan, satu kota, sesolo. Nah, itu disebut sebagai peta. Peta dapat diartikan sebagai gambaran atas suatu kondisi geografis lingkungan suatu tempat atau wilayah yang menggunakan skala tertentu. Jadi ada perbandingannya. Misal nih, ada pensil.
pensil ini, ada bolpen nih, ada bolpen. Bolpen ini ketika digambar, dia akan jadi lebih kecil, jadi separuhnya. Maka dia akan dibuat 1:2 skalanya, yang aslinya 1 dibuat jadi 2, jadi lebih kecil. Jadi 1 ini jadi lebih kecil dibandingkan dengan peta aslinya. Begitu juga dengan peta. Ketika kalian melihat peta Indonesia seperti itu, hanya satu kotak kecil seperti ini, ternyata sangat luas sekali, bahkan lebih luas dibandingkan wilayah-wilayah yang ada di beberapa negara Asia yang lain. Ulangi sekali lagi ya. Jadi, peta adalah gambaran suatu wilayah atau suatu tempat yang memiliki skala tertentu. Jangkauan wilayahnya jauh lebih luas dibandingkan denah. Kalau denah dia lebih sederhana dan lebih kecil. Kalau peta dia jauh lebih luas. Sekarang sudah ada gambaran tentang peta. Nah, dengan mempelajari peta, nanti kalian akan juga bisa mengetahui struktur kondisi geografis yang ada di Indonesia. Apakah Indonesia hanya lautan saja ataukah hanya daratan saja? Nanti kita pelajari di peta. Kemudian kalian juga bisa mengetahui pembagian wilayah suatu daerah dalam negara Indonesia. Contohnya, Indonesia memiliki beberapa pulau. Ya, pulau itu ada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan beberapa pulau kecil yang lain. Pulau-pulau ini kemudian juga memiliki nama wilayahnya masing-masing. Ada wilayah Jawa, misalnya ada Jawa Tengah, Jawa Barat. Kemudian Jawa ini, nanti kan kita bahas, Jawa ini memiliki perbatasan antara, kalau kalian tadi kemarin membahas tentang denah rumah kalian, biasanya kemarin kita untuk lihat batasnya depan apa, belakangnya apa, kanan kirinya apa. Nah, di dalam peta juga sama, nanti akan bisa kalian ketahui di utaranya ada apa, di baratnya ada apa, di selatannya ada apa. Terus di dalam peta juga kita bisa melihat apakah ada pegunungan di sana, apakah ada sungai di sana. Apakah di dalam peta dijelaskan seperti itu, Miss? Iya, harus. Karena apa? Dengan peta tujuannya adalah mempermudah seseorang untuk mendapatkan gambaran untuk suatu wilayah. Jika tidak jelas, ya sama saja. Nanti tidak ada pertolongan ketika mereka membutuhkan gambaran tentang wilayah itu. Misal mau melewati suatu daerah, ketika dilewati ternyata di situ ada danaunya. Tidak bisa menyeberang, dikiranya daratan, ternyata danau. Kalau kalian ingin melihat peta, kalian bisa menggunakan atlas. Atlas itu ada buku yang judulnya Mang Atlas, isinya tentang berbagai macam gambaran wilayah. Ada peta Indonesia, ada peta dunia juga, dan kalian bisa mengamatinya dengan baik di sana. Atau kalau kalian di rumah, Miss, di rumah tidak ada atlas nih, aku tidak bisa melihat bagaimana kondisi yang selanjutnya, maka kalian bisa menggunakan, kalau ada di HP tuh bisa coba klik Google Maps, atau ada beberapa aplikasi peta yang lain. Coba lihat di situ. Nanti kalian bisa perbesar atau perkecil. Nah, diperbesar, diperkecil itu berarti skalanya ketika diperbesar, skalanya semakin kecil. Kalau diperkecil, skalanya semakin besar. Nah, kalian lihat di situ bagaimana kondisinya. Di atasnya ada apa Indonesia? Di atas itu berarti di utara atau selatannya ada apa? Perbatasannya apa saja? Kalian bisa mengamati di situ. Dan untuk persiapan kita pembelajaran selanjutnya, kalian juga bisa mempelajari tentang peta-peta yang ada di Indonesia, peta-peta pulau-pulau yang ada di Indonesia. Pulau Bali misalnya, atau pulau-pulau yang lain bisa kalian lihat di dalam peta. Oke? Misin rasa cukup untuk penjelasan Misin hari ini. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti, bermanfaat untuk kalian, dan selamat mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Semangat hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.